Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang sejarah perkembangan hak cipta. Sebelum itu, kenalan dulu yuk sama kelompok kami. Di sini saya Nuril Nadifatul Rizkiyah dengan NIM 1263012010111. Nama saya Ahmad Yoga Pratama, NIM 12631020115. Saya Laila Nisa Fasabila dengan NIM 126310118. Saya Janska Yuliana dengan NIM 1263110201029. Saya Selamat Santoso, kelas IT 2A, nomor NIM 12631102023. Dina Triwulan, saya dari kelas IPI 2A, nomor absen 040. Saya Rizka Amalia Putri dengan NIM 1263120202045. Tanpa basa-basi, yuk lanjut ke bagian pembahasannya. Sejarah perkembangan perlindungan hak cipta di dunia. Hak cipta merupakan terjemahan dari copyright dalam bahasa Inggris atau secara harfiah artinya hak salin. Copyright diciptakan sejalan dengan penemuan mesin cetak. Sebelum penemuan mesin ini oleh Gutenberg, proses untuk pembuatan salinan dari sebuah karya tulis memerlukan tenaga dan biaya yang hampir sama dengan proses pembuatan karya aslinya. Namun, setelah ditemukannya mesin cetak oleh Gutenberg pada pertengahan abad ke-15, maka terjadilah perubahan dalam waktu yang pendek dengan biaya yang lebih ringan, sehingga perdagangan buku menjadi semakin meningkat. Di bidang hak cipta, perlindungan mulai diberikan di Inggris pada tahun 1557 kepada perusahaan alat tulis dalam hal penerbitan buku. Dalam akhir abad ke-17, para pedagang dan penulis menentang kekuasaan yang diperoleh para penerbit dalam penerbitan buku dan menghendaki dapatnya ikut serta dan untuk menikmati hasil ciptaannya dalam bentuk buku. Sebagai akibat ditemukannya mesin cetak ini yang membawa akibat terjadinya perubahan masyarakat, maka dalam tahun 1709 Parlemen Inggris menerbitkan Undang-Undang Anne atau The Statute of Anne. Tujuan undang-undang tersebut adalah untuk mendorong learn men to converse and write useful work. Dalam tahun 1690, John Locke mengutarakan dalam bukunya Two Treatises on Civil Government bahwa pengarang atau penulis mempunyai hak dasar atau natural right atas karya ciptanya. Selain itu, peraturan tersebut juga mengatur masa berlaku hak eksklusif bagi pemegang copyright, yaitu selama 28 tahun, yang kemudian setelah itu karyanya menjadi milik umum yang bisa dimanfaatkan siapa saja secara bebas. Adapun perkembangan di Belanda dengan Undang-Undang tahun 1817, hak cipta atau copyright tetap berada pada penerbit. Baru dengan Undang-Undang Hak Cipta tahun 1881, hak khusus pencipta atau Witwatersrand van der Marker sepanjang mengenai pengumuman dan perbanyakan memperoleh pengakuan formal dan material. Dalam tahun 1886 terciptalah Konvensi Bern untuk pelindungan karya sastra dan seni, suatu pengaturan yang modern di bidang hak cipta. Kehendak untuk ikut serta dalam Konvensi Bern merupakan dorongan bagi Belanda terciptanya Undang-Undang Hak Cipta tahun 1912 atau Autorsuit 1912. Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Work. Konvensi Bern tentang perlindungan karya seni dan sastra atau Konvensi Bern pada tahun 1886 merupakan ketentuan hukum internasional yang pertama mengatur masalah copyright antara negara-negara berdaulat. Dalam konvensi ini, copyright diberikan secara otomatis kepada si pembuat karya cipta dan pengarang atau pembuat tidak harus mendaftarkan karyanya untuk mendapatkan copyright. Segera setelah sebuah karya dicetak atau disimpan dalam satu media, si pengarang otomatis mendapatkan hak eksklusif copyright terhadap
karya tersebut dan juga terhadap karya derivatif atau turunnya karya-karya lain yang dibuat berdasarkan karya pertama, hingga si pengarang secara eksplisit menyatakan sebaliknya, atau hingga masa berlaku copyright tersebut sudah habis. World Trade Organization (WTO) dalam kaitannya dengan globalisasi 11 perdagangan Indonesia sejak tanggal 15 April 1994 bersama tidak kurang dari 1.204 negara telah meratifikasi konvensi tentang pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang mencakup pula persetujuan tentang aspek-aspek dagang HKI, Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights, sebagaimana telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 dalam hal hak milik intelektual. Negara-negara maju berargumentasi bahwa milik intelektual mengacu pada rancangan bangun, teknologi atau produk yang ditemukan oleh pribadi atau perusahaan tertentu, dan mengacu pada pengakuan bahwa penemunya harus diberi imbalan, seperti hak secara eksklusif untuk memanfaatkan atau untuk menarik royalti dengan cara menyewakan bangunannya. Hak semacam itu diberikan dengan member paten, copyright atau merek kepada pemilik atau penemunya, sehingga bisa merangsang penemunya untuk melakukan riset pengembangan inovatif. Konvensi Hak Cipta Universal atau UCC 1955 dalam perkembangannya, hak cipta mendapatkan perhatian tersendiri dari UCC. UCC ditandatangani pada tahun 1952 di Jenewa dan direvisi pada tanggal 24 Juli 1971 di Paris. Hubungan antara negara-negara peserta Konvensi 1952 dengan peserta Konvensi 1971 diatur oleh Konvensi 1071 Pasal 11. Konvensi Hak Cipta Universal 1955 merupakan suatu hasil kerja PBB melalui sponsor UNESCO untuk mengakomodasi dua aliran paham atau filosofis berkenaan dengan hak cipta yang berlaku di kalangan masyarakat internasional. Sebagai kelompok masyarakat internasional yang menganut civil law system, berkelompok pada konvensi-konvensi hak cipta regional yang terutama berlaku di negara-negara Amerika Latin dan Amerika Serikat. Pada sekitar tahun 1880 yang merupakan tahun-tahun sekitar mulai berlakunya Konvensi Bern dan mulai berlakunya Undang-Undang Hak Cipta pertama di Amerika Serikat. Di antaranya negara-negara Amerika Latin juga mulai berlaku konvensi-konvensi hak cipta yang ruang lingkup berlakunya hanya di kawasan dunia tersebut. WIPO Copyright Treaty 2002. Pada tahun 2002 telah mulai berlaku kedua konvensi penting di bidang hak cipta. Kedua-duanya dikenal sebagai Internet Treaties. Konvensi-konvensi tersebut adalah 1. WIPO Copyright Treaty tahun 1996 diratifikasi Indonesia dengan keputusan Presiden nomor 19 tahun 1997. Yang kedua, Performance and Phonograms Treaty tahun 1996 diratifikasi Indonesia dengan keputusan Presiden nomor 74 tahun 2004. WCT memuat 3 ketentuan merefleksikan yang lazim disebut Digital Agenda. Dengan mulai diberlakukannya Digital Agenda oleh negara-negara peserta WCT sangat mempengaruhi perlindungan ciptaan-ciptaan dilindungi hak cipta yang diperbanyak secara digital. Kalangan dunia HKI mengategorikan hubungan hak cipta dengan kemajuan teknologi di bidang media, informasi, dan telekomunikasi dalam 3 periode yang masing-masing merupakan pergeseran dalam hal pengaturan hak cipta.
time shifting, space shifting, dan format shifting. UCT mulai berlaku pada tahun 2002. Pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu periode yang mulai berkembang pada tahun 90-an, dikenal sebagai periode digital. Pengaturan hukum hak cipta sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemajuan teknologi. Dalam sejarahnya dikenal dengan 3 periode, tahun 1970-an dengan video kaset recorder atau VCR, tahun 1980-an dengan era internetnya, dan tahun 1990-an dengan era digitalisasinya. Masing-masing periode sangat mempengaruhi pengaturan perlindungan hak cipta dan industri budaya dan masyarakat yang memanfaatkan hak-hak ekonominya. Sejarah perkembangan hak cipta di Indonesia. Perkembangan pengaturan hak cipta sebelum TRIPS Agreement di Indonesia sejak tahun 1886 di kalangan negara-negara di kawasan barat Eropa telah diberlakukan konvensi Bern yang ditujukan bagi perlindungan ciptaan-ciptaan di bidang sastra dan seni. Kecenderungan negara-negara Eropa Barat untuk menjadi peserta pada konvensi ini. Hal ini yang mendorong kerajaan Belanda untuk memperbarui undang-undang hak ciptanya yang sudah berlaku sejak 1881. Secara yuridis formal, Indonesia diperkenalkan dengan masalah hak cipta pada tahun 1912, yaitu pada saat diundangkannya Outer Suite yang mulai berlaku 23 September 1912 dengan suatu undang-undang hak cipta baru pada tanggal 1 November tahun 1912 yang dikenal dengan Outer Suite 1912. Tak lama setelah pemberlakuan undang-undang ini, kerajaan Belanda mengikatkan diri pada Konvensi Bern 1886. Setelah Indonesia merdeka, ketentuan Outer Suite 1912 ini kemudian masih dinyatakan berlaku sesuai dengan ketentuan peralihan yang terdapat pada pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, pasal 19 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat, dan pasal 14 Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Pemberlakuan Outer Suite 1912 ini sudah barang tentu bersifat sementara. Pada tahun 1958, Perdana Menteri Juanda menyatakan Indonesia keluar dari Konvensi Bern, yang menyatakan semua ketentuan hukum tentang hak cipta tidak berlaku lagi. Agar para intelektual Indonesia bisa memanfaatkan hasil karya cipta dan karya asing tanpa harus membayar royalti, dengan pertimbangan agar tidak menyulitkan Indonesia dalam pergaulan masyarakat internasional. Sikap itu ditinjau kembali setelah Orde Baru berkuasa. Ketentuan lama zaman Belanda tentang hak cipta yakni Outer Suite 1912 berlaku lagi. Melaksanakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 ini ternyata banyak dijumpai terjadinya pelanggaran, terutama dalam bentuk tindakan pidana pembajakan terhadap hak cipta yang telah berlangsung dari waktu ke waktu dengan semakin meluas dan sudah mencapai tingkat yang membahayakan dan merugikan kreativitas untuk mencipta. Yang dalam pengertian yang lebih luas juga akan membahayakan sendi kehidupan dalam arti seluas-luasnya. Setelah 37 tahun Indonesia merdeka, Indonesia sebagai negara berdaulat mengundangkan suatu undang-undang nasional tentang hak cipta, tepatnya tanggal 12 April 1982. Pemerintah Indonesia memutuskan untuk mencabut Outer Suite 1912 nomor 600 tahun 1912 dan sekaligus mengundangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1982 Nomor 15. Undang-undang ini pada prinsipnya peraturan sama dengan Outer Suite 1912 namun disesuaikan dengan keadaan Indonesia pada saat itu.
Dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 ini ternyata banyak dijumpai terjadinya pelanggaran, terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan terhadap hak cipta yang berlangsung dari waktu ke waktu dengan semakin meluas dan juga mencapai tingkat yang membahayakan dan merugikan kreativitas untuk mencipta, yang dalam pengertian yang lebih luas juga akan membahayakan sendi kehidupan dalam arti seluas-luasnya. Perkembangan kegiatan pelanggaran hak cipta tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, sebab timbulnya keadaan tersebut tersumber pada satu, masih belum masyarakat etika untuk menghargai karya seseorang. 2. Kurangnya pemahaman terhadap arti dan fungsi hak cipta serta ketentuan undang-undang hak cipta pada umumnya, yang disebabkan karena masih kurangnya penyuluhan mengenai hal tersebut. 3. Terlalu ringan ancaman yang ditentukan dalam undang-undang hak cipta terhadap pembajakan hak cipta. Namun di luar di atas, pengamatan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 itu sendiri ternyata juga menunjukkan masih perlunya dilakukan beberapa penyempurnaan sehingga mampu menangkal pelanggaran tersebut. Dalam pemenuhan penyempurnaan Undang-Undang Hak Cipta pada tahun 1982, maka pada tanggal 23 September 1987, atas persetujuan DPR, dijadikanlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, skala perlindungan diperluas seperti masa berlakunya karya cipta menjadi 50 tahun setelah meninggalnya si pencipta. Adapun kelemahan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 adalah pidananya dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta itu sebagai delik aduan. Penyidik melakukan tugasnya apabila dari pihak korban sudah menyampaikan pengaduan tersebut. Oleh karena itu, digantilah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987. Masyarakat dapat dengan mudah melaporkan adanya pelanggaran hak cipta tanpa adanya pengaduan dari korban. Pelanggaran hak cipta setelah trade agreement selama 10 tahun. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 menjadi Undang-Undang Nomor 7 pada tahun 1987 dan diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 12 pada tahun 1997. Perubahan undang-undang ini dikarenakan negara kita ikut serta dalam persetujuan tentang aspek-aspek dagang hak atas kekayaan intelektual yang merupakan bagian dari persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Dengan keterkaitan tersebut, negara kita telah meratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 dan melanjutkan dengan menetapkan undang-undang yang salah satunya adalah Undang-Undang Hak Cipta. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works atau Konvensi Berne tentang perlindungan karya seni dan sastra melalui keputusan Presiden nomor 18 tahun 1997 dan World Intellectual Property Organization Copyright Treaty atau Perjanjian Hak Cipta WIPO dengan keputusan Presiden nomor 19 tahun 1997. Walaupun pengalaman hak cipta melalui Undang-Undang Hak Cipta 1997 telah memuat beberapa penyesuaian pasal yang sesuai dengan perjanjian TRIPS, masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya bangsa Indonesia.
Dengan memperhatikan hal tersebut dipandang perlu untuk mengganti Undang-Undang Hak Cipta dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Lalu, disadari karena kekayaan seni dan budaya serta pengembangan kemampuan intelektual masyarakat Indonesia memerlukan perlindungan yang memadai agar terdapat iklim persaingan usaha yang sehat yang diperlukan dalam melaksanakan pembangunan nasional, maka dibentuklah Undang-Undang Hak Cipta yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta agar sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan. Demikian presentasi dari kami. Saya Rizka Amalia Putri. Edina Triwulan. Nama saya Selamat Santoso. Saya Cantika Yuliana. Saya Laila Nisanta Sabila. Nama saya Ahmad Yoga Pratama. Saya Nuril Nadifat Rizkiah. Izin undur diri. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.